Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan keberkahan dan kenikmatan kita sehingga kita masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah kita sudah memasuki di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan tahun ini. Sesungguhnya 10 hari pertama di bulan suci adalah untuk puasa jasmani untuk kesehatan kita. Kemudian di 10 hari kedua adalah puasa rohani untuk hati kita. Dan 10 hari ketiga adalah puasa rabani untuk kita mencari ridho Allah. Mari kita berdoa bersama, semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan ini dan kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri sebagai tanda kemenangan kita dalam mengendalikan diri. Puasa menurut bahasa artinya menahan. Menahan di sini bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Namun, pengertian puasa adalah menahan diri dari segala perbuatan dan ucapan yang diharamkan. Sehingga penting bagi kita untuk dapat menahan diri dari semua organ tubuh yang kita miliki. Contohnya seperti mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Kita harus tetap menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang negatif. Kita harus dapat mengendalikan diri kita untuk kita dapat berbuat hal-hal yang positif selama bulan suci Ramadan maupun di kehidupan hari kita selanjutnya. Hadis menyebutkan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut, melainkan hanya menahan hawa lapar dan dahaga. Orang yang berpuasa harus mampu mengendalikan diri. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kita ingin puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, yang memiliki nilai-nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 bentuk pengendalian diri selama bulan puasa. Yang pertama, pengendalian lisan. Lisan adalah senjata yang paling berbahaya yang kita miliki. Dengan lisan, seringkali persaudaraan hancur, dengan lisan, rumah tangga hancur, dan dengan lisan pula, fitnah cepat menyebar lebih cepat daripada api. Oleh sebab itu, mari kita menjaga lisan kita untuk tetap berkata jujur, untuk tidak menyebarkan fitnah maupun ghibah dengan sesama manusia. Yang kedua adalah mengendalikan makan dan minum. Agama kita tidak melarang kita untuk menikmati makanan, namun agama kita melarang kita untuk menjadi budak perut. Fenomena yang sering terjadi adalah saat bulan suci Ramadan, justru peningkatan pengeluaran kita untuk makanan meningkat drastis. Saat waktu berbuka puasa, meja makanan penuh sesak oleh berbagai jenis makanan. Terkadang nafsu kita pada siang hari menginginkan untuk semua jenis masakan kita hidangkan saat berbuka. Namun realitanya tidak semua makanan habis kita makan, sehingga banyak makanan yang terbuang sia-sia. Bahkan saat kita melaksanakan ibadah tarawih, kita tidak fokus lagi untuk melaksanakan ibadahnya. Hal ini perlu kita koreksi bersama, bahwa puasa bukan tentang menunda makan, tetapi untuk mendisiplinkan pola makan kita. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengisi sepertiga makanan, sepertiga minum, dan sepertiga udara. Kendalikan perut, maka separuh hidup kita akan lebih berkembang. Kemudian yang nomor 3 adalah mengendalikan hasrat. Ini hal yang cukup berat, karena hasrat dan syahwat merupakan ujian terbesar manusia. Allah melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang fasid. Quran Surat Al-Baqarah ayat 118 yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Selain itu juga Allah melarang kita untuk berzina. Hasrat bisa berupa hasrat tentang harta, menghalalkan segala cara, contohnya korupsi maupun suap. Hasrat bisa berupa syahwat yang tidak halal seperti konten pornografi, pergaulan bebas.
Hal ini muncul apabila kita tidak dapat mengendalikan diri kita. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengendalikan hasrat atau rasa terobsesi kita dapat memiliki suatu hal dengan cara yang negatif. Dengan berpuasa mengajarkan kita bahwa sesuatu yang halal pun bisa kita kendalikan, maka apalagi yang haram. Jika di siang hari kita mampu menahan diri dari pasangan yang halal karena perintah Allah, maka harusnya kita juga mampu mengendalikan diri dari yang haram karena larangan Allah. Mari kita jadikan sebagai puasa kita lebih berkualitas dengan mampu mengendalikan diri kita hanya saat kita berpuasa Ramadan, namun di kehidupan kita selanjutnya. Adapun beberapa tips untuk kita dapat mengendalikan diri. Yang pertama adalah niat. Kita harus meniatkan puasa kita hanya kepada Allah, bukan semata hanya kita melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim. Yang kedua adalah menjaga lisan dan perilaku. Dengan kita menghindari pertengkaran, perkataan bohong, dan makruh seperti tidur yang berlebih. Yang ketiga adalah tadabbur atau merenung. Dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan beserta artinya, kita dapat lebih bisa memaknai di Al-Quran itu sendiri. Yang keempat adalah menjaga amarah. Seringkali saat kita berpuasa, saat kita menahan lapar, emosi kita cepat tersulut. Apabila saat kita beremosi, mari kita coba untuk mengambil wudhu untuk meredamkannya. Kemudian yang kelima adalah empati atau menumbuhkan rasa peduli sosial terhadap sesama. Semoga dengan bulan puasa ini kita dapat mengendalikan diri kita untuk hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Sehingga kita bisa dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita untuk kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.